Selamat hari Sabtu. Hari Sabtu ini waktunya aku dan papanya Jenis untuk nemenin Jenis les vokal. Tapi ini aku lagi nunggu di parkiran aja sama Dedek, jadi kakak sama papa. Kenapa? Karena aku males turun gitu ya, cuma buat nemenin sebentar doang, mending kita tunggu di mobil aja. Dan kebetulan di dalam juga lagi ada pengerjaan dekorasi buat Natal gitu, jadi kita nunggu aja di dalam mobil. Hari ini aku mengajak Jenny sama Briana itu main, tapi aku masih bingung nih main kemana ya, karena setiap hari itu kan mereka udah bosen ya di rumah aja. Jadi paling nggak hari weekend itu adalah harinya mereka tuh untuk explore lebih lagi gitu. Biasanya mereka di rumah aja, apalagi Jenis nih, dia tuh ya seminggu ini tuh ujian. Tapi kemarin aku tuh shock dong guys, dia dapat nilai ujian penilaian akhir semester ya, meskipun masih kelas 1 gitu ya, tapi aku tuh shock, dia tuh dapat nilai jelek banget, 35 matematikanya. Aku yang sampai yang 35, padahal kalau di rumah aku tanyain itu ya bisa, tapi begitu udah nyampe sekolah aku nggak ngerti kenapa ya anak-anak seusia gitu tuh kayak biar buyar gitu loh kalau di sekolah. Makanya dia sebelum besok ngulang nih, pengulangan remet gitu ya, aku mau ajak dia tuh happy dulu gitu, supaya dia tuh nggak terlalu stres banget. Sebenarnya nilai buat aku itu nggak yang penting banget gitu ya, bukannya ya udah biasa aja gitu, nggak penting, bukan. Jadi aku sama papanya Jenis itu bilang sama Jenis kalau nilai itu buat mama dan papa itu bukan segalanya, bukan yang terpenting, tapi yang lebih penting adalah mama sama papa itu lihat apakah Jenis mau berusaha, mau mencoba, mau melakukan yang terbaik atau enggak gitu loh. Jadi memang Jenis ini tipe anaknya yang nggak bisa tuh kalau disuruh belajar tuh konsentrasi, duduk diem di mejanya sampai belajarnya selesai. Jadi dia tuh harus ngapain sambil ngapain, karena mungkin gimana ya, tipe anak yang memang cara belajar kayak gitu, anak yang aktif banget gitu. Makanya susah banget di sekolah itu. Kemarin dia nyelesain tugas ujian itu tuh sampai lewat jam pulang, jadi aku harus nungguin extend sejam dari jam seharusnya dia pulang guys. Dan ternyata nilainya 35. Gimana aku nggak geleng-geleng kepala gitu kan. Emang aku liatin dia itu apa ya, kalau misalkan kita paksa dia belajar, dia tuh kayak kurang interest gitu loh. Jadi aku harus cari cara gimana untuk supaya dia itu lebih fokus dan lebih konsentrasi. Nah, aku udah punya caranya gimana. Kemarin aku main sama dia. Ini aku dapat info dari teman aku yang guru les anak-anak gitu ya. Jadi udah biasa nanganin anak-anak yang emang tipenya kayak Jenis. Belajarnya itu harus sambil main, jadi mereka tuh nggak berasa kalau mereka tuh lagi belajar, tapi mereka tuh berasa mereka tuh lagi main, padahal mereka sebenarnya belajar juga gitu. Nah terus aku berharap sih Jenis nih bisa lebih fokus gitu ya, bisa lebih konsentrasi dalam belajar, karena jujur sulit banget untuk ngajarin anak yang tipenya aktif kayak Jenis. Dia tuh bisa belajar nih sambil dia ngegambar, atau sambil dia ngapain gitu loh guys. Makanya aku pusing banget, gimana ya, kesabaran ibu-ibu di rumah itu bener-bener diuji terus gitu. Aku tuh merasa ternyata susah ya jadi ibu rumah tangga, jadi ibu tuh susah banget, apalagi kalau yang ngurusin semuanya tuh sendiri di rumah. Itu bener-bener pikiran itu kayak nggak bisa berhenti mikir gitu loh guys. Kalian ngerasa juga gak sih, atau ada yang sama gak sih sama aku? Atau gimana ya, kita mau capek tapi ya nggak bisa, ini anak kita sendiri gitu loh ya. Gitulah guys, pokoknya susah menjadi seorang ibu, harus banyak-banyak sabar. Dan khususnya dalam belajar kali ini ya, dulu waktu aku ngajarin Jenis supaya dia bisa membaca gitu ya, mengenal huruf, itu juga susahnya nggak terlalu yang susah banget gitu ya, tapi memang memulai untuk bisa membuat anak mengerti itu sulit. Apalagi aku tuh nggak yang, kan ada orang tua yang ya udahlah gue lesin aja anaknya ya kan, karena emang nggak, takut nggak sabaran juga gitu ya. Aku ngerasa ya gue di rumah ya udahlah, gue yang harus temenin anak ini belajar, berproses sama-sama gitu. Jadi bukan cuma proses buat dia doang, tapi aku merasa aku juga perlu berproses supaya aku juga ngerti anak aku ini lemahnya di mana, kurangnya di mana, supaya aku tuh bisa bisa membantu dia, mengarahkan dia untuk nanti dia bisa mencapai potensi maksimalnya dia. Jadi aku merasa perlu untuk ikut berproses bersama dia walaupun capek dan
menguras energi gitu ya, ngajarin baca dari ini udah salah-salah terus gitu loh guys. Tapi puji Tuhan sebelum dia masuk SD dia tuh udah bisa baca. Kalian tahu dong kalau tahun lalu itu kan masih COVID ya, jadi sekolahnya tuh masih di rumah terus gitu kan. Alhasil udah di rumah capek, makin pusing juga kalau anak sekolah, apalagi kalau duduk diem gitu di rumah, ntar kemana-mana lah adeknya ikut gitu ya. Itu sih bener-bener perjuangan aku dulu ngajarin untuk bisa membaca ya guys. Nah sekarang perjuangan aku lain lagi nih, yaitu mengajarkan matematika ya. Yang bayangin aku juga kadang-kadang kalau matematika dulu nggak jago-jago amat. Nah masalahnya gimana caranya ngajarin ke anak yang tipenya itu aktif banget nih kayak Jenis nih. Dia nggak bisa disuruh duduk diem 10 menit aja tuh dia nggak bisa, dia pasti akan mencari sesuatu apa gitu ya yang lain, jadi mudah ke distract gitu loh. Makanya aku diajarin sama teman aku gimana caranya untuk melatih fokusnya dan konsentrasinya. Hopefully setelah ini dia tuh bisa lebih konsentrasi dan lebih fokus gitu, karena kalau misalnya lebih fokus dan lebih konsentrasi, ini dia bisa wow banget gitu. Karena aku perhatiin untuk Jenis, dia tuh tipe anak yang pinter, jadi walaupun nggak sambil yang duduk diem gitu, dia sebenarnya tahu hafal, cepet masuk gitu. Cuma kan kita ragu-ragu ya, karena kita kan ngelihatnya nih anak kenapa tiba-tiba ntar ada penghapus, tiba-tiba ntar ada ini, tiba-tiba ntar gitu loh. Jadi bisa nggak sih sebenarnya? Tapi begitu ditanya sebenarnya bisa, cuma harus lebih sabar gitu ya. Buktinya aku juga bingung kenapa lembar kerjanya tuh nilainya bagus-bagus, tapi kok pas ujian nilainya 35, gimana aku nggak shock. Terus aku bilang, Jenis kamu nyontek ya? Kamu nyontek apa enggak nilainya 100? Aku bilang gitu kan. Enggak mah, aku bisa sendiri. Gimana mama bisa percaya? Karena nilai ujian kamu tuh 35. Ini yang mama lihat. Itu yang mama nggak lihat, kok kamu bisa gitu ngerjain. Aku kan jadi ragu-ragu ya, kenapa bukan aku nuduh anak aku nyontek, karena dia waktu kapan itu dibagiin lembar kerja, dia tuh bilang, mama jangan marah ya ma, aku tuh nyontek gitu guys. Gimana aku nggak nanya dong ya kan, kenapa nilainya 100 pusing kepala aku ya jadinya ya kayak gitulah pokoknya. Lika-liku menjadi seorang ibu rumah tangga, stay at home mom yang pusingnya juga nggak habis-habis, kerjaannya banyak nggak habis-habis, dramanya nggak habis-habis, proses belajarnya juga nggak habis-habis ya guys. Cuma gimana caranya kita tetap ikut berproses. Kalau misalkan anak menjadi lebih baik, pasti kita sebagai orang tua juga berproses menjadi lebih baik, karena di dalam semua proses anak menjadi lebih baik itu ada kesabaran, harus ada kesabaran, harus ada kekonsistenan, harus ada apalagi ya pokoknya kita sama-sama belajar deh. Setelah aku jadi ibu ya, aku tuh mikir gila, nggak ada kerjaan yang lebih susah selain jadi ibu rumah tangga, selain jadi ibu gitu ya. Karena kita tuh bener-bener dipaksa untuk tidak berhenti mikir selama 24 jam. Meskipun kadang-kadang kita, capek deh gue. Iya sih capek. Cuma abis itu kan kita tetap bergerak lagi, ya nggak apa-apa. Yang penting kita tetap nggak diem di tempat gitu. Kita tetap bergerak. Ya udahlah, banyak banget nih yang udah aku ngomongin. Aku lagi nungguin Jenis. Jadi nanti kita ajak dia jalan-jalan aja biar dia seneng. Jadi biar pas belajar itu dia semangat gitu ya. Ini Dede juga lagi nonton. Ya gimana, aku kalau nggak aku kasih nonton, dia minta keluar. Kalau di aku yang penting adalah nonton itu harus aku awasin, dan nggak boleh aku diemin aja kayak gitu. Ya udah dia bablas nonton terus gitu ya, kecuali kalau misalkan aku lagi beresin rumah dan segala macem. Tapi so far anak aku dua-duanya, anak aku Jenis dan Briana itu memang mereka tuh screen time, tapi puji Tuhan mereka enggak speech delay. Puji Tuhan ya, aku juga nggak tahu kenapa, mungkin karena aku juga bawel kali di rumah, atau setiap mereka nonton dulu Jenis gitu ya, pas baru mulai nonton aku selalu temenin, dan aku tuh selalu ngikut dia nonton, dan aku selalu ngomong, oh ini tuh ceritanya gini, ini tuh dia lagi kayak gini, nah dia tuh gini tuh dia bilang kayak gini tuh gitu. Jadi aku ikut nonton dan aku ikut ngasih tahu itu tuh ceritanya apa sih. Jadi dia nggak cuma nonton aja, tapi dia nggak ngerti bahasanya, dia nggak bisa ngomongnya kayak gitu. Jadi menurut aku screen time itu tetap perlu dan berguna kalau misalkan ada pengawasan dari orang tua. Dan
ya itu, kita sebagai orang tua kan emang harus ngawasin anak-anak kita ya guys. Oh iya, aku mau kasih tahu, jadi tipsnya untuk anak yang fokusnya itu susah ya, konsentrasinya itu susah. Jadi kita tuh harus bikin kayak rule gitu ya, kayak games, misalnya kayak bola-bola warna-warna gitu ya. Mereka tuh harus masukin ke keranjang bola dengan warna yang sama gitu. Jadi masukin misalnya merah di keranjang ini, biru di keranjang ini, terus hijau di keranjang ini. Jadi itu memaksa mereka tuh untuk fokus, untuk mikir, untuk konsentrasi. Oh yang ini merah semua, oh yang ini hijau semua, oh yang ini biru semua, kayak gitu. Terus juga kita kayak bisa juga dengan permainan kayak misalnya kalau aku tepuk satu tangan, kalau aku bilang biru berarti tepuk satu ya, kalau aku bilang hijau tepuk dua ya, kalau aku bilang merah tepuk 3 ya. Nah jadi kita tinggal bilang merah, jadi dia mikir, dia harus fokus. Oh kalau merah tuh berarti berapa ya, 3 kali tepuknya, kayak gitu loh. Merah biru, merah 3 2 misal gitu. Jadi mereka tuh dipaksa pikirannya untuk konsentrasi dan untuk fokus ke suatu hal kayak gitu. Itu untuk melatih fokus anak-anak yang sulit gitu ya untuk belajar, kayak tipe macamnya Jenis. Nah kurang lebih setiap sebelum belajar tuh sekitar 15 menitan kita latih kayak gitu. Mudah-mudahan kalau misalkan kita rutin itu bisa membentuk fokus dan konsentrasi mereka. Karena kalau misalnya mereka udah konsentrasi, fokus, itu aku yakin pasti lebih besar banget potensinya. Apalagi kalau kita tahu kalau anak kita tuh sebenarnya bisa, anak kita tuh sebenarnya pinter. Cuman memang kita harus bisa men-treat anak kita sesuai dengan tipenya dia tuh kayak gimana. Kayak misalnya Briana itu tipe anak yang dia bisa duduk main Lego sampai disusun. Kalau Jenis nggak bisa, dia baru berapa menit dia udah pindah pergi ke yang lain. Tapi kalau Briana, kemarin tuh aku main ya di playground sama Jenis sama Briana. Itu Briana selama 2 jam main di playground, itu dia cuma cari mainan yang duduk, nyusun balok gitu ya, atau nyusun yang magnet tempel itu, atau dia bisa main masak-masakan. Dia tuh bisa 2 jam cari mainan yang kayak gitu terus gitu loh, tipenya yang main pasir dibentuk. Habis dia udah selesai berapa lama, 15 menit, dia pindah lagi main balok dibentuk. Terus dia susun yang magnet itu, terus main masak-masakan. Dia bisa main yang duduk terus ya selama 2 jam itu ya. Tapi kalau Jenis selama 2 jam itu dia nggak bisa duduk di tempat yang sama. Dia selama 2 jam itu dia lari-lari warawiri kemana-mana. Jadi memang anak itu tipenya beda-beda guys. Dan aku punya 2 anak benar-benar yang tipenya itu berbanding terbalik banget gitu. Yang satu bisa konsentrasi banget, dan yang satu emang sulit untuk diajak konsentrasi. Jadi dia memang harus yang energinya terlalu banyak, pikirannya terlalu aktif juga. Bisa dia muter-muter terus seharian kayak gitu. 2 jam itu dia nggak duduk sama sekali loh, nggak main yang sama sekali duduk yang pasir atau yang balok-balok gitu, dia nggak sama sekali nggak main itu. Jadi dia lari merosot, lari main kayak apa tuh yang apa sih namanya, aduh jadi lupa deh. Jadi kayak ayunan gitu, terus dia lari lagi ke mandi bola, dia muter lagi, lari lagi ya kayak gitu. Itu 2 jam, jadi bisa beda banget gitu guys. Tinggal kita sebagai orang tua harus bisa ngarahin anak kita, mereka tuh bagusnya di mana, lebihnya di mana, supaya mereka nanti bisa mencapai potensi maksimal mereka. Amin. Jadi kita sama-sama belajar ya jadi orang tua, supaya ketika anak kita berproses menjadi lebih baik, di situ pasti kita juga berproses jadi lebih baik sebagai orang tua. So guys, itu dulu yang mau aku share hari ini. Terima kasih udah nemenin aku nungguin kakak Jenis, karena kayaknya sebentar lagi dia tuh mau udahan. Thank you for watching, see you on the next video, bye bye. Jangan lupa di subscribe.